Nah, sebelum lanjut nonton yang ini, nonton dulu yang sebelumnya biar nyambung, biar seru lagi. Ya, selamat menonton. Kalau kayak tadi kayak misal orang Betawi yang meranin Obi Mesak gitu sih, pasti kebayang gedeknya lu ya. Kontras ya? Iya, jadi kayak pasti kan gedek banget kayak kenapa sih nggak ada orang Betawi ya, Mbak? Nggak, itu kalau selintingan kayak Obi jadi peran Anyun, jadi peran Betawi, mas gua itu mungkin kebutuhan dari skenario biar kontras. Lenong sih gue sebenarnya kalau buat kepanitianya langsung bisa ngomong kenapa gitu kan. Di deskripsinya nih ya, Lenong Betawi gitu kan, HUT Jakarta diisi oleh Apos Hota Gaul tuh, Hota Gaul, Sastra Silalahi, Oza Rangkuti, Lenong ala-ala. Jadi ada ala-ala. Maksud gue kalau lu beneran manggil orang Betawi kan ya udah Lenong, kan enggak ada ala-ala. Enggak ada ala-alanya ya. Iya, anjir. Iya. Nah, itu kenapa gitu? Mungkin mereka nyari emang yang lagi viral. Maksudnya dia yang lagi viral, Jasmine naik, lagi muncul mulu. Ya oke lah. Cuman kan gue juga nggak tidur. Gue ngonten. lewat. Nah, tapi setelah kemarin lu bertiga, lu David sama si Yuda bikin konten, ya itulah ya maksudnya bikin konten nyindir lah gitu. Yeah. Ada nggak dari panitianya ngontek, Mas Apip mohon maaf ya gitu? Nggak ada gitu karena ya itu benar kata Pak Ajis, kalau mungkin budget kita agak di atas mereka. Tapi kalau mereka punya budget lebih, ngundangnya agak lain. Iya lagi. Nggak ada. Nah, yang gue khawatirkan gini, kalau orang-orang di sosmed belum kenal gue banget, belum kenal David banget, belum kenal Yuda banget, ini beneran ya? Gitu. Karena ada yang nelfon gue, Yud. Anak Lenong nelfon gue. Oh iya? Pip, lu beneran Pip kayak gitu? Parah ya gini? Enggak, gue bercanda, gue bilang. Gue bercanda, cuma kalau dibilang iri mah iri, cuma nggak sampai yang dengki banget lah gitu. Yang paling kalau gue mau kesel ya kesel sama penyelenggara. Bukan sama orang-orangnya. Mereka kan juga nerima, kayak Mas Anang nerima nyanyi di GBK kan bukan salah Mas Anang. Iya bener. Nah kayak gitu, gue nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kalau mau dipertanyakan ya cara milihnya aja berdasarkan apa kayak gitu. Nah kalau Yuda silakan lu tanya sendiri deh. Dia kayak kesel beneran deh. Yuda gue kan positive thinking gitu. Kalau emang bukan kita yang kepilih, jangan-jangan kita ini sebenarnya arwah nih. Kita udah mati gitu, nggak nampak gitu kan. Lu ngerasa masih manusia. Tapi aduh udah beda. Nggak ada nih, gue nggak nyata gitu kan, arwah. Positif aja Yud. Ataupun kita masih hidup ya, tapi kita bukan orang Betawi. Gue orang Tuban, jangan-jangan ya David orang Manokwari. Makanya nggak kepilih, dicek capil dulu. Ini positif banget gue. Atau memang dulu kita orang Betawi juga, kita masih hidup, tapi nggak kepilih karena dulu sebelum Republik di Jakarta nih yang ngisi Silalahi gitu, marga-marga. Dia jadi centeng, main palang pintu kayak gitu. Kalau Yuda kan kita mau main palang pintu aja deh katanya, karena kan palang rezeki udah ditutup sama lu bertiga. Bisa bilang gitu. Dengki banget kayaknya ya. Betawi Bea Batak. Gitu aja sih, makanya kayak kalau bukan gua ya tapi orang Betawi gitu yang ngisi. Jangan mentalnya kejauhan. Tapi maksudnya gini warga Waras, apa namanya ya teman-teman Yuda, Afif, si David, dan mungkin kalaupun ada orang-orang Betawi yang lain juga bersuara cuman kita nggak dengar gitu, tapi pasti gue yakin lah banyak juga yang terus bersuara tentang misalnya kenapa bukan Betawi, harusnya Betawi gitu-gitu, pasti ada. Nih ini satu ya, ini gue kemarin pas banget yang di mana? Monas, tadi kan sempat bahas Monas. Ini ulang tahun, ini bukan gue nih, kalau kita kan komika lah ya, ini JJ Rizal. Oh, JJ Rizal ya. Bang JJ nih, Bang JJ. Ini kan di Monas ada Gigi, ada Sandi Sandoro, Siti Badriah, Cakrakan, dan lain-lain. Emang ada keluarga dari si dulu anak sekolahan. Terus dia juga bilang gini, ntar gue kirim deh. Ulta Jakarta banyak penyanyi yang dapat panggung, kenapa penulis tidak? Dia gitu. Dia kan sejarawan kan. Apakah saat Ulta Jakarta bisa jaya raya hanya dengan nyanyi and joget tanpa menyimak serta berpikir? Di mana jejak
sejarah and tempat buku. Penulis juga intelektualisme di dalam kota Jakarta. Begitu maksud gue. Bukannya kita ngemis kerjaan mah tiap hari kita minta kerjaan. Ini kan momentum gitu. Ada saatnya lu nyanyi, ada saatnya lu joget, ada saatnya juga lu memahami. Iya. Ya kalau nggak karena penulis itu ya literaturnya nggak akan kuat gitu. Ya itulah tugas dari PJ Heru. Orang Tapanuli Tengah. Itu dia kan coba deh dicek di Instagram PJ Heru tuh. Ada slogannya, ini slogan lama atau baru tapi baru dimunculkan di Instagramnya PJ Heru. Dia bilang Jakarta untuk semua. Setuju banget gue, Jakarta untuk semua orang bisa datang. Cuman kan kalau yang dekat dulu, Pak. Lompatnya jangan kejauhan PJ Heru. Jauh banget itu. Maksudnya Jakarta untuk semua termasuk PJ seorang Betawi. Tapi ya itu ya maksudnya. Gue jadi kepikiran. Kayak lu tadi bilang, Betawi itu zona nyaman, terus baik, menerima semuanya, tapi semua berlaku dari dulu sampai sekarang dari segala bidang, Pip. Iya kan? Dari tadi tanah, terus misalnya jualan sampai pengisi acara. Ini balik lagi ya, bukan karena benci atau gimana-gimana, cuman kita tuh nangkep fenomena yang selama ini mungkin kita nggak sadar gitu. Bener. Iya kan? Iya. Terus ini kayak gelombang tahunan aja. Ntar sadar lagi tahun ini, ntar sadar lagi tahun ini. Tahun depan kira-kira main lenong nggak? Gue nggak masalah main lenong apa nggak. Kayak dilibatkan pun ayo gitu. Maksud gue nggak tampil di panggung tapi gue jadi apa gitu, ayo. Gitu. Tapi di lingkungan rumah kemarin lu pas ulang tahun Jakarta bikin apa? Kan gue ke Bandung. Oh ke Bandung ya? Ke Bandung. Ke Gedung Sate. Kayak apakah ini jangan-jangan kota gue? Iya. Kang Apip. Udah gabung Jaktim Oke Racing, Kang Apip. Aduh anjing lucu banget. Bib, kita ada pertanyaan dari warga waras sih, Bib. Aduh. Seru ya. Ada isinya nih lumayan nih. Dan ini baru pertama kali sejak trio komika Betawi ini bersuara, Apip datang ke podcast bahas ini ya. Iya. Baru pertama nih. Benar. David mah ini kan pertama dia berapa ikut kali membakar. lagi sibuk nulis katanya. Lagi nulis. Ya ada deh film tuh. Ya yang berisik mah yang lagi nggak ada kerja. Gue mau sempetin. Itu kan gue lagi bikin video endorse. Sempetin. Ada yang bertanya dari Ais Lemonet, Bang Apip, oh ini udah panjang lebar nih. Apa komentarnya setelah tahu yang tampil acara HUT Jakarta adalah Bang Oza, Bang Apos, dan Bang Sastra? Udah panjang lebar tadi, udah jawab semua. Tapi mungkin nih buat warga-warga yang penasaran. Kan gue nonton konten lu, konten Yuda. Mereka bertiga nggak ada yang komen ya? Komen. Oh komen, gue nggak lihat. Tapi nggak ada apa-apa kan dari kalian. Baru udah muncul kan di podcast Yuda tuh. Orang Cianjur ya? Dia jadi orang Cianjur. Yuda. Dan tidak ada apa-apa antara mereka. Nggak ada. Ya standar itu justru kita membalas dengan karya itu. Anjay. Ada lagi dari Abe. Apakah benar udah bisa dibilang Bang Apip itu legendanya Persipan Pandeglang? Dan katanya udah gantung sepatu biar bisa dibilang one man one club. Udah tetoti gua. Udah sama Toti sama Hairul Huda lu. Di Stadion Badak. Yang ada badaknya? Enggak. Bukan di Lampung ya? Badak. Bukan. Badak Lampung. Oh beda ya? Beda. Di Stadion Badak itu campnya dari Persipan, gue mau bikin patung. Patung Badak. Tapi kasih nama Apip. Itu berarti lu. Sebenarnya gue mau ada klub lagi nih. Wih, Liga 3 gitu aja grassroots. Konteks dulu nih buat yang belum tahu nih warga waras. Jadi Apip ini di musim lalu menjadi pemain semi-pro ya? Semi-pro itu. Semi-profesional di Liga 3 yang maksudnya pemain beneran resmi, bukan fun match doang warga waras. Di Persipan Pandeglang. Dikontrak selama? Saat musim itu. Kalau Liga 3 itu semusim itu selama bertahan apa enggak ya? Kalau nggak bertahan bubar. Total berapa pertandingan, Pip? Total berarti 5. Yang lu main? Yang main 0.
Legend. Legend lah. Gua di bangku cadangan aja. Itu Ultras Badak Mania, Pandeglang belongs to me, banyak lah. Ngecen semua. Apip Sapi, terharu gua. Lu cocok humas, jangan humas. Ultras. Kenapa kenapa lu bisa jadi main ke Persipan itu? Pertama-tamanya kan gara-gara temannya Mamat kan Coach Ripan, dia beneran Ya. coach kan. Dia sering nonton gua fun football. Emang gua di atas rata-rata. Dulu kan gua juga. Lu kan SSB dan lu Persija Junior kalau Iya. Terus kayak lu masih bisa nih Liga 3 gitu kan. Serius, ya udah seleksi dulu. Udah seleksi. Masih oke gitu kan. Oh, masih oke nih. Nah, cuma ketika di sana emang klausul gua tuh gua nggak bisa nginep di sono full. Jadi gua datang H-1 doang. H-1 training, itu yang bikin gua nggak, mungkin pelatih agak ragu kayak gitu. Emangnya sih kenceng-kenceng Liga 3 larinya. Iya. Menang fisiknya gacor-gacor. Oh, bukannya bentar Liga 3 itu banyak kan pemain junior apa pemain tua sih? Jadi tuanya itu dapat kuota 5 apa 5 4 gitu. Maksimal. Sisanya harus junior. Harus junior. Persipan ini berarti punya Coach Ripan? Dia salah satu stakeholdernya dia lah. Punya hamba Allah orang Pandeglang di situ. Oh, ya. Terus seleksi dan akhirnya kenapa di klausul lu cuma H-1? Gue lagi stripping stand up. Iya, Iya, gue nggak ada di situ. Sebulan nggak makan. Lah gaji lu sebagai pemain? Nah itu gue, etis kayak. Gue nih dibayar per datang, latihan dibayar, tanding dibayar. Main nggak main tetap dibayar. Okay. Makanya rugilah kalau gue tidak, mohon maaf Pandeglang belong to me, warga Pandeglang belum sempat lihat Apip main, bukan salah Apip Sapi. Ya, karena kalau main sih bisa kalah 7-0. Enggak lah. Anjing, tapi lu Ya, cuma gua. dia. Lenong gak main, bola gak main. Lu main apa sih, Bim? Main anjing. Terus, berarti klausul kontraknya adalah lo dibayar per datang H-1. Jadi kalau lu full lu di situ bayarnya mahal. Iya. Kenapa nggak dibikin aja full kontrak, hitungannya bukan per datang, tapi ya udah semusim itu lu stay terus. Enggak lah, ada inian lain lah, tercukupi. Gua Mumpung ada lu nih yang pernah jadi, gua kan taunya pemain tuh dari FM kan, kalau nego-nego gitu-gitu. Oh iya. Iya, Emang ada Liga 3 ya? Aja. nggak ada. Tapi maksudnya kan tata cara nego-negonya. Kalau pemain bola tuh gimana, Bib? Nego gajinya. Nego kontrak pertama lah gitu. Oh. Masuk ruangan bos ya, ruangan yang punya gitu, ada sistem, ada HRD-nya, Ya. ada yang punya gitu, ngobrol apa nih yang bisa dilakukan. Benar, ini setelah lu lulus seleksi. Apa sebelum seleksi? Setelah lulus. Oke nih lu lulus, Bib, di calling. Ketemu bos, ketemu mana? Negosiasi gaji. Tadinya gua udah ngomong sama Mamat kan yang inin gua. Agen. Iya, agen. Dia selain menjual senjata, menjual manusia juga kan. Iya, itu kan money laundry-nya di agen pemain. Iya, Terus? gitu. Enggak lu kasih ke Mamat? Enggak kasih ke Mamat, tapi yang mereka bilang lah, ini kan klub Liga 3, Ya. bukan klub Liga 2, klub Liga 1. Oh, dibandingin sama penghasilan Mas Apip mah jauh. Iya kan sih, bahasanya gitu kan sih. Jadi jangan gede-gede lah Mas Apip, ini kan Liga 3. Mas Apip kan sekali stand up kan puluhan juta Mas Apip. Masih gitu gak bahasanya? Mana ya gue cari kata diplomatis ya? Selain itu. Karena pasti itu, Pip. Nah, itu aja gue bilang. Apip bisa apa di sini selain match gitu kan? Ya, datang latihan. Palang pintu. Iya, palang pintu, lenong. Mau apa? Gue bilang bisa semua. Kayak casting anjing. Terus bisa apa? Misalnya lu bantu naikin sama Pandeglang gitu Ya, maksudnya. itu pastilah kayak bilang gitu. Terus secara tim itu gue bilang, saya bakal nurut sesuai kebutuhan. Kalau saya dibutuhkan untuk main, saya turun sekuat tenaga. Tapi kalau saya belum dibutuhkan untuk main, tenaga saya siapkan buat mendoakan Pandeglang. Anjay, ngeri. Sodorin kontrak. Wik. Tapi sini sih nggak pakai doa sih Mas. Nggak ada. Okay. Gua itu cukup lumayan untuk perdatang sih, udah happy. Cukup lumayan lah ya gue bilangnya. Itu ada nego-negonya. Lu sebut dulu angkanya di nego sama dia atau ya udah gimana Bapak? Dia ngajuin lah kontrak langsung. Gue dulu. Oh, lu Gue dulu. angka. Deng, ya kan.
negonya nawarnya der. Enggak. Ya maksud gue masih masuk akal. Buat ninggalin kerjaan Jakarta, buat experience baru gitu kan, itu masih masuk akal. Dan sebenarnya kan maksudnya mimpi besar lo yang menjadi pemain bola tuh kan. Iya. Akhirnya dapat kontrak resmi. Dan nego terus oke. Nego oke. Jalan. Pelatih siapa sih waktu itu? Itu legend Persib, Suwita Pata. Oh, Suwita dulu pernah di PSS juga. Oh iya. Di PSS jago tuh. Iya, jago deh. Angkatannya dia, gue demen banget. Itu PSS terbaik peringkat 4 Liga. Strikernya Marcelo Braga sama MX-an. Terus di penyerang lubangnya kalau nggak Anton Hermawan almarhum, Seto. Kanannya Ansori, backnya tuh kiri tuh Suwita. Backnya tuh Kahudi, Anderson Wahyu, Anderson Silva, kapten Deka Dos Santos. Itu Suwita kapten dia. Pelatih Persib kan. Keren tuh dia tuh. Iya, keren itu stylish tuh, pemain kidal. Iya kan. Pemain Pandeglang siapa yang punya nama? Selain Afif, Xavier Hernandez. Dia jagoan sono semua sih, Pak. Kayak wah, ini panjang lagi nih. Nggak apa-apa. Ya, jadi yang jago banyak, yang kelas banyak. Bedanya apa dia sama pemain yang sukses? Bedanya di mental menurut gua. Kenapa? Nih, ada klub namanya Farmel. Itu ada kapten Farmel Kejaksaan ya? Farmel Kejaksaan. Farmel Adiaksa. Itu lolos kan? Lolos. Itu tengahnya kan kapten timnas Egy Melgiansah. Hah? Tengahnya Egy Melgiansah. Bukannya si Egy di Dewa United kan? Enggak di Farmel. Hah? Gimana lu? Egy Melgians. Oh, itu Egy Maulana Fikri. Iya. Egy Persita. Ya, situ Egy. Gue ngeliat aja nih, ini ada jagoan gue nih, Asep Mario namanya. Lu catat tuh, Banten tuh udah pasti kenal Asep Mario. Dia jago sejago-jagonya, Pak. Main sama Egy, sama mainnya, iya kelasnya sama. Umpan-umpan pasing-pasing, visi misinya kayak, anjing ini bukan Liga 3 nih harusnya, kayak gitu. Nah, gue kan mempelajari manusia-manusia di situ juga kan. Kenapa, gimana. Pertama, mereka networking agak susah. Gaul pun agak susah. Public speaking agak susah. Iya, itu PR pemain Indonesia. Itu PR. Gua nongkrong nih sama anak Persipan, Pandeglang, jago semua. Nongkrong nih, 7 orang nih, ada gua jadi 8. Gue diem nih 15 menit, nggak ada ngobrol 15 menit, beneran. Gini, gue bilang gitu kan. Makanya pas gua ke situ, gua ajak ngobrol atu-atu. Junior ke senior junior, gapnya kencang banget tuh. Oh iya. Junior tuh nungguin junior pipis harus jalan bareng nanti gitu. Iya. Kayak misi di Argenda kayak gitu. Iya. Wah kayak gini gue masih oke, tapi lu harus tetap cair. Iya. Mulai tuh gue roasting, gue bahas satu-satu. Mulai tuh senior gue cengin, ketawain sama junior. Gue balikin lagi, ketawa, sampai bro kita sampai jam berapa batas nongkrong? Jam 9 malam. Nongkrong sama gue dulu ke kafe, nongkrong dulu, cair, nyanyi sampai segala macem. Lawan Farmel besoknya nggak pernah menang kan, lawan Farmel 2 sama. Anjay. Yang punya kaget, kok bisa lawan Farmel 2 sama? Ini kan kuat banget Farmel. Iya. Ada apa sih di sini? Dijawab sama pemain Persipan, ada Afif Safi. Anjir. Itu dia, gue bilang gini, lu kenapa? Lu kan jago banget gitu. Iya. Seleksi pasti lolos, gue bilang. Apapun pasti lolos. Ya link oke lah, nanti lu pasti banyak yang bantu gitu. Apa yang membuat lu masih mantap. Jadi lokal hero, gue bilang. Iya, ada yang beberapa udah pernah dikirim ke Jakarta, ibunya nelpon, aduh ibu sakit tuh, sampai situ ibunya nggak apa-apa, homesick kayak khawatir. Mental itu yang nggak dimilikin pemain-pemain Tarkam Banten yang jago-jago ini, Liga 3 Banten, yang nggak dimilikin cuman mental itu doang. Dia belum dia bisa jadi pemain ketika dia udah bisa ngelewatin hal itu sih menurut gua. Iya. Dan jadinya ngerasa kecil, rendah diri ya kalau di tempat lain ya, nggak keluar aslinya gitu-gitu loh. Oh, itu tuh mental masalah Indonesia banget tuh. Ya, homesick banget. Harus ada Sintayong di tiap klub se-Indonesia ya. Sweat, banyak, bener. Sintayongnya banyak, Bung Toelnya banyak. Itu sedikit Liga 3 tuh. Gua kalau disuruh ngelola Liga 3 bisa gua. Disuruh ngelola grassroots bisa gua. Karena di situ gini, naturalisasi ya itu bagus, cuman kan jangka pendek. Lu selesai ntar amit-amit Pak Erick Thohir ninggalin atau grupnya ninggalin, naturalisasi nggak jalan lagi atau apa. Ya lu susah dapet timnas yang bagus kalau grassroots lu kagak jalan. Tapi juga sebenarnya naturalisasi itu menurut gue
naturalisasi itu kan kalau misalnya kayak Eloko, Beto tuh naturalisasi. Tapi kalau ada pemain dari Indonesia itu bukan Diaspora, naturalisasi, itu diaspora gitu. Jadi kadang-kadang juga serba salah. Kayak Struik itu kan memang dia ada dari Indonesia. Nah, Si diaspora. Ratnar ada. Semua tuh yang pemain yang baru yang memang bener-bener gak ada dari Indonesia siapa ya yang di timnas sekarang? Gak ada, rata-rata Nggak ada, semua ada hampir kan diaspora ya. diaspora. Jadi kadang-kadang lah itu mah bukan naturalisasi loh, itu memang ada dari Indonesia tuh. Malah zaman dulu naturalisasi itu, zaman si Eloko, si Van Dijk, Beto, apa? Van Sergio Dijk, Van Dijk. John Van Boekering, Begitu. Security Club. Temennya FP Security, bro. Ada lagi dari AB. Oh udah tadi AB, ada lagi dari Eca nih. Bang Apip, podcast Senggol Bacot kapan upload lagi? Apakah bakalan bubar? Karena kejadian kemarin justru bukan mau bubar kita. Ada sesuatu yang mau dibikin sama grup-grup Betawi. Iya, lu Ada sayang sesuatu. terakhir upload kapan sih lu? Wah lupa itu. Sebelum puasa apa itu? Abis lebaran. Habis lebaran tahun ini. Heeh. Oh iya. Nabung lah sekali banyak. Kita 2 3 episode doang. Nabungnya, Mm-mm. kuatnya. Mm-mm. Iya sudah capek kalau udah lebih dari 3 episode ya. Mm-mm. Harus ada Pip, jangan berhenti tuh. Kalau Iya, kata iya. gue mah. Sama gini, kita bikin podcast oke, tapi gimana ya? Gua nggak ada sih penelitian podcast nih didengar siapa tuh. Nggak ada user kayak user kan nggak nyebut sukunya Betawi apa Iya. kayak gitu. Kayak ya gue pengen juga bikin dan ada orang yang effort juga download ininya atau apanya. Makanya bikin di YouTube tuh yang udah paling gampang diakses. Mungkin kalau kayak di Spotify download dulu, regis dulu. Tapi lu kan effort. Kalau lu YouTube, effortnya jauh lebih gede. Iya. Jadi untuk tag-nya akan lebih susah lagi. Ya itu dia makanya gue nggak tahu beberapa anak Betawi yang dengar gue tuh nggak tahu kayak gitunya listener uniknya itu gue nggak Gak tahu. harus, justru menurut gue nggak perlu Betawi atau apapun. Semakin banyak orang bukan Betawi yang dengerin justru bagus kan. Jadi semakin banyak orang tahu bahwa ada nih komik Betawi gitu Pip kalau kata gue mah. Iya. Film lagi nyari dari podcast ke daerahan Pip. Ya lawannya agak lain, Iya. titik kumpul. Lu nya nggak aktif-aktifin. Iya. Justru Betawi dan film kan masa antara ada film Betawi Obi Mesak lagi yang main sama Anyun. Coba podcastnya aku baca. Kemarin Gajelas baru. Ya ada tuh ini. Iya kan, udah lagi dalam proses bikin skrip. Titik kumpul. Iya, Senggol Bacot. Pip, jangan berhenti Pip. Ada lagi dari Putra Petir. Apip lu sekarang jadi talent coach Justin kah? Sebenarnya bukan talent, gue itu mitra. Hmm. Mitranya Coach Justin bikin YouTube, aliansinya si Koci gitu. Jadi Oh, bermitra. Bermitra. Kalau talent kan kayak lu ngubungin ke Manajemen, dia, ya, manajemen ya, nggak ada ya, manajemen ya, itu ya. kita bermitra bareng Coach Justin. Kayak ini UMKM gerobak yang ada perindonya. Binaan. Iya. Ada lagi dari Virgo M. Pertanyaan untuk Bang Apip, Safi, bola atau stand up? Dan 2 kata untuk Kowel. Bola atau stand up? Hati lu. Anjir. Jangan karena materi, kalau karena bikin lu sekarang pasti jawabannya stand up. Hati lu. Gue dari kecil benda yang pertama gue pegang ketika gue bisa jalan bola sih Pak. Bola ya. Bola gue. Bola ya. Oke. Bola. 2 kata untuk Kowel. Gue nggak terlalu ini sih ya metode. Nggak terlalu masalah. Masalah sih cuma secara personal akrab aja ya Oh, kalau akrab. ketemu. 2 kata buat Bung Towel. Apa ya? Rugi dong gitu kali. Gue sebenarnya juga ke Bang Kowel menurut gue itu bagian dari kebebasan berpendapat sih kalau kata gue mah. Nggak masalah. Dia mau, nggak semua orang harus suka juga gitu. Benar. Mau orang sebenci apapun dan alasan yang seenggak logis apapun kan seharusnya yang rugi dia ya. Kita jangan ikut gedein gitu aja kalau kata gue mah. Iya. Gini, nih kemarin gue ketemu orang nih. Kan ada konspirasinya Pak Bung Towel. Oh iya gue pernah lihat tuh di Twitter ada yang ngupasin, ada yang ngulitin tuh. Apaan yang lu baca? Katanya ini bagian dari rezim si A, si B, si C gitu-gitu. Iya konspirasinya tuh ada orang di belakangnya. Iya itu. Kayak gitu. Sehingga nanti kalau Sintayong udah mulai aneh mencatnya gampang. Iya. Kayak gitu. Cuma ada lagi orang yang udah ketemu beliau. Dia sederhana aja mas gua. Itu kalau nggak dibayar gede, gua nggak bakal mau jadi Bung Towel loh. Kayak misalkan nggak dibayar untuk jadi antitesis Iya. warga negara Indonesia ini satu suara. Ongkosnya gede banget buat jadi Bung Towel yang sekarang. Mas gue bakal mengamini Bung Towel seperti itu kalau emang bener ada yang bayar.
Iya sih, Iya. kalau nggak ada yang bayar jadi nggak logis. Iya, apa yang ngapain dilakuin. sampai segitunya? Iya ya. Iya kan? Makanya sayang banget. Tapi ada orang yang ketemu Bung Toel masih sederhana-sederhana aja. Kayak, Ya lu kan, bener Bung, lu. justru kalau, aduh, tapi jadi nuduh aja. Nggak, takut. Udah sih itu. Wes. Terima kasih. Oh ini nih. Terakhir dari SFW untuk Apip, kenapa masih nggak bikin grup atau nggak mau gabung grup seperti komika lainnya? Udah itu. Udah kan apa senggol bacot Iya, sama selain itu grupnya. Senggol Bacot juga udah. Itu Pak, nggak itu yang lagi gue cari sih sebenarnya. Oh. Bukan kayak dulu pernah pasangan sama Popon, pasangan Iya. sama Yuda Keling. Heeh. Itu gue emang harus cari lagi yang tandem gue gitu. Iya. One Wolf sendiri kalau di bola masih bisa gue, Sekarang tapi zamannya kolaborasi soalnya. iya untuk industri emang gue cari lagi sih itu. Lagi nyari. Lagi nyari. Kita doakan warga waras semoga ketemu partner Ya. dan kita tunggu karyanya apa. Itu. Ternyata ngeluh. Ngeluh gak nemu partner. Pip, thank you banget ya Pip. Terima Luar kasih. biasa. Sukses. Sering sekarang lagi padat jadwalnya. Alhamdulillah. Calling terus sama apa? Bu, Kelas suci. ujian tawa suci. Ujian tawa suci. Ujian tawa suci di YouTube Kompas TV, warung pengkolan di TVRI. Oh iya, itu program terbaik. Wes. Terbaik. Wes. Seneng banget gua. Ya, Pip. Semua anak suci diundang. Respect. Maksud gua kan lu kalau ada list peserta suci, lulusan suci kan masih ada nama gua ya. Gitu. Itu rasanya diambil lenong. Warga harus terima kasih udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi terus. Dadah.